Halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Di beberapa kesempatan ini ada pertanyaan sebenarnya yang menanyakan mengenai charger Oppo gitu, ya. Artinya aku disuruh mereview charger Oppo. Charger Oppo yang original bawaannya Oppo yang 67 watt atau berapa ya, lupa aku ya. Jadi aku disuruh mereview itu. Cuman aku berpikir gini ya, untuk ini aku mencontohkan ini ya, charger Oppo, walaupun ini bukan Superfook ya, tapi aku menggambarkan aja ya, menggambarkan karena aku yang charger Oppo original itu nggak ada. Nah, jadi gini, charger Oppo itu hanya USB-A gitu ya. Jadi tidak ada yang untuk dibahas dalam pembahasan. Misalkan aku ini charger Oppo, terus aku bahas, aku cek seperti di sini, atau untuk pengecekan ke handphone itu nggak ada lagi, gitu loh. Karena kenapa? Charger Oppo itu kita hanya terbentur hanya di dua pilihan, gitu loh. Kalau kita menggunakan HP, ya, misalkan ini Oppo, ya kan, ya gunakanlah charger original bawaannya asli, gitu loh. Misalkan nih ya, kalau tidak ada chargernya, ya kita ke outlet resminya, kita ambil di sana. Nah, gitu loh. Supaya kenapa? Supaya eh klop dia. Kalau nggak gitu, misalkan nih ya, aku kasih contoh seperti ini punyanya Xiaomi ini, ya kan? Ini tidak original, gitu loh. Selalu aku tidak pernah menyarankan yang tidak original atau yang murah itu digunakan, atau yang beli di online itu digunakan, enggak. Karena kayak contoh Xiaomi, Oppo, charger apa lagi, Vivo, bawaannya chargernya itu harus beli yang original, yang resmi dijual di outletnya, gitu loh. Karena kenapa? Gini loh ya. Karena eh charger yang tidak tidak resmi di outletnya itu kebanyakan itu yang dinamakan charger KW atau charger palsu, gitu loh. Jelas ya, itu yang dinamakan charger KW atau charger palsu. Ini ada charger Superfook, ya, ini bukan palsu, gitu loh. Contoh kayak punyanya Novu ini ya, ini nggak palsu, ini memang asli charger Superfook yang bisa digunakan untuk Oppo. Tapi, nah, kalau seandainya ini misalkan nih chargernya Oppo gitu ya, yang palsu. Nah, itu berarti nggak bisa digunakan, gitu loh, untuk ke Oppo. Artinya tidak saya sarankan untuk ke Oppo, gitu loh. Ya, jadi bagi teman-teman yang nanyain untuk saya mereview charger Oppo, itu tidak ada yang perlu direview. Charger Oppo itu ya sudah satu 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 merek, satu tujuan, beli yang di tempat original, ya. Kecuali nanyanya ya, menanya pihak ketiga, charger pihak ketiga yang cocok untuk Oppo, nah baru aku tunjukin. Nah, ini charger namanya Novu, ini charger ini bisa untuk Oppo Superfook, gitu loh. Itu bisa untuk Oppo Superfook, dan memang tidak ada masalah. Beda dengan namanya kita menggunakan charger palsu atau charger KW yang walaupun dibanderol dengan nama Oppo. Nah, itu nggak saya rekomendasikan, gitu loh. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Kenapa aku seperti itu? Karena memang kalau yang KW atau yang tidak resmi itu akan merusak. Itu pasti akan merusak daripada perangkat kita. Atau bisa jadi seperti ini, misalkan ini.
Ini 67 watt, ditulisnya 67 watt ya. 67 watt. Ini KW ya, ini palsu ya, Xiaomi-nya palsu. Tapi ketika digunakan munculnya berapa? 33 watt. Nah, itu loh persoalannya di situ. Makanya saya tidak pernah menyuruh atau menyarankan atau merekomendasikan charger Oppo, Vivo, Xiaomi itu beli di online. Saya tidak pernah menyarankan gitu loh. Kalau yang seperti kayak gitu punyanya iPhone ya kan bawaannya gitu ya. Ini kita bicara bahwa charger bawaannya ya, bukan bicara charger pihak ketiga. Kalau charger pihak ketiga seperti yang ini walaupun ini apa mutunya nggak bagus ya, yang ini yang paling bagus ya. Tapi ini tidak KW atau tidak palsu. Gitu loh. Ya. Masih layak untuk digunakan ke perangkat kita dibanding kita menggunakan charger KW atau palsunya dari Oppo atau Xiaomi yang harganya lebih murah. Gitu loh. Harganya itu bisa mungkin di bawah 100.000. Kalau contoh kayak ini memang apa namanya tidak KW, tapi aku tidak menyarankan ya. Memang bisa untuk superbook ya, memang bisa untuk superbook. Seperti ini juga bisa untuk superbook. Tapi aku tidak menyarankan. Kenapa? Karena memang ini tidak KW, tapi kualitasnya memang kurang baik. Kualitas lo ya, karena memang dia harga di bawah 100.000 gitu loh. Tapi tidak salah juga untuk digunakan, itu tidak apa-apa gitu loh ya. Paham ya maksudnya ya. Kalau memang kalau kita membahas masalah charger pihak ketiga ya, karena kalau pihak ketiga itu dibahas kok oh maksudnya gini, kok ada pertanyaan kok pihak ketiga dibahas tapi charger yang originalnya Oppo nggak dibahas. Karena kalau pihak ketiganya yang Superbook yang bisa untuk Oppo, kenapa aku bahas? Karena gini, charger ini bisa multi, bisa untuk power delivery, bisa untuk ke Samsung, bisa untuk ke lainnya. Dan juga Superbook gitu loh, ke Oppo Superbook. Nah, kalau yang charger yang Oppo Superbook, misalkan ini ya, misalkan ini saya kasih contoh. Ini Oppo Superbook 67 watt ya, misalkan ya. Nah, kita gambarannya kan 67 watt ya. Tapi kalau ini bisa kita gunakan, nah ini 67 watt ya. Ini bisa kita gunakan misalkan kita ngecas ke MacBook. Itu bisa digunakan karena power delivery, bisa digunakan untuk ngecas MacBook. Seandainya punyanya Oppo ini original 67 watt, itu tidak bisa digunakan untuk ke MacBook karena memang ya itu tadi aku bilang dia ada power delivery-nya, dia khusus untuk Superbook. Jadi ketika kita membeli charger originalnya Oppo Superbook, ya kita gunakan hanya untuk satu ke perangkat Oppo kita. Makanya aku nggak pernah nge-review ini karena ya itu tadi nggak ada yang nggak perlu aku review gitu loh. Kalau ini memang aku bicarakan karena kenapa? Karena ada permintaan untuk nge-review Oppo yang Superbook 67 watt, nggak ada yang, makanya aku banding-bandingkan gini. Kalau ini beda gitu loh. Supaya kenapa? Supaya tahu kenapa aku nggak pernah nge-review Oppo Superbook atau Xiaomi yang originalnya. Itu karena memang dia portnya cuma satu gitu loh, USB-A gitu loh. Kalau kita ambil originalnya Oppo ya kan, originalnya resmi ya, dia portnya satu untuk keluar ke USB-C ke perangkat kita, ke HP kita. Udah di situ.
Misalkan 67 ya 67, 120, 33 ya 33, udah di situ aja, tidak ada yang lainnya, nggak bisa. Jadi misalkan ini HP kita yang Oppo Superbook tapi 33 watt misalkan, ya carinya cuma charger. Kalau kita mau charger originalnya cuma satu aja, yang Oppo 33 watt yang original, sudah selesai, tidak ada yang lainnya. Dan ini tidak bisa digunakan ke lainnya. Beda dengan ini, pihak ketiga ini bisa kita gunakan ke Superbook, tapi ini bisa juga kita gunakan ke iPhone atau ke Samsung atau ke MacBook gitu loh. Itu bisa. Makanya bisa aku bahas, bisa untuk cerita, untuk mengutarakan semuanya bisa seperti ini, ya kan? Ini bisa aku ceritakan. Kok nemu charger seperti ini ternyata bisa Superbook, bisa aku ceritakan. Tapi kalau yang namanya Oppo, ya kan? Ini kayaknya kalau nggak salah Oppo Superbook yang 120 watt kayaknya yang diminta itu. Aku suruh bahas itu nggak bisa apa-apa. Ya Oppo Superbook ketika diambil chargernya ya sudah selesai untuk handphone Oppo yang 120 watt. Itu udah pasangannya, udah nggak ada yang lainnya lagi. Begitu kita pindah, misalkan ini ya, kita gunakan untuk ngecas mana MacBook, itu tidak bisa. Walaupun di MacBook itu 60 watt digunakan untuk pakai ini tidak bisa. Ini 120 watt loh ya. Sementara ke MacBook 60 watt. Itu tidak bisa. Ataupun ini misalkan kita mau mengecas ke mana? Ke handphone handphone apa ya? Mereknya yang misalkan 30 watt ya. Karena ini 120 watt, pemikiran kita bisa yang bukan Oppo ya, yang bukan Oppo. Pemikiran kita bisa kita colokkan yang untuk 30 watt. Bisa ngecas tapi keluarnya cuma 18 watt. Makanya sering banyak yang bertanya ke saya, aku pakai charger Oppo atau Xiaomi yang 67 watt tapi aku gunakan ke merek lain kok keluarnya cuma 18 watt. Ya iya. Itu namanya chargernya Oppo itu hanya bisa untuk perangkat Oppo-nya aja. Walaupun gedenya 120 tidak bisa mengcover 60 wattnya MacBook, tidak bisa. Clear ya, sudah ya. Jadi untuk Oppo yang minta dibahas mengenai Oppo 120 watt itu sudah tidak ada yang perlu dibahas. Yang penting kalau teman-teman pemakai Oppo atau Xiaomi yang tidak ada chargernya dan tidak mau menggunakan pihak ketiga, belilah charger resmi di tempat outlet resminya. Misalkan Oppo ke outlet Oppo, Xiaomi ke outletnya Xiaomi. Jangan beli di online yang apalagi yang palsu, yang KW, yang harganya di bawah 100.000 atau mentok 150.000. Jangan, udah itu aja. Dan itu nggak akan bisa dibahas lagi. Udah, yang cuma dibahas ya belilah yang asli dan original, udah selesai di situ. Belilah yang asli, yang original, udah, nggak ada lainnya lagi. Ya, tidak ada lainnya lagi. Cuman itu doang. Paham ya? Jadi pemahaman ini aku edukasikan karena kenapa? Karena ada yang bertanya mengenai saya tidak pernah membahas itu, udah ada 3 kali cuma ditanyakan mengenai Oppo ya, terutama Oppo. Ya gimana kalau aku jawab di tempat apa namanya itu terlalu panjang ya. Ya. Jadi aku menceritakan lewat sini karena kenapa, supaya ada penjelasan gitu ya. Bahwa aku tidak mereview punyanya Oppo karena memang tidak ada yang perlu aku review, karena memang chargernya tinggal beli yang asli, udah selesai, nggak ada yang perlu direview. 120 ya 120, 33 ya 33, 67 ya 67, kita sesuaikan dengan
handphonenya. Udah selesai, udah itu udah nggak ada yang lainnya lagi. Oke, saya kira paham ya dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang membutuhkan cerita tentang Oppo Superbook. Saya kira cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, sama komen. Oke, thank you ya.